Yesus malole, malole neu ita basang. Baik kepada kita semua, saudara. Dan ini lagu kami dapatkan serombongan pada seminar dan KKR di Kupang, NTT 2017. Ya. Dan ini baju jas ini ada 3. Saudara lihat ini memang Yesus malole. Ya. Jadi ini memang tenun dari Kupang, dari NTT. Saudara, kata malole ini adalah berarti baik. Baik ita basang, neo ita basang. Baik kepada kita semua, saudara. Dan inilah yang Tuhan ingin supaya kita hidup tidak dalam kemenyesalan. Katakan kemenyesalan. Saudara, tahu apa maksudnya orang yang menyesal? Saudara, hidup dalam kemenyesalan adalah satu hidup yang sangat tidak enak. Saudara, kita harus dirubah segala kehidupan kita, cara berpikir kita, mindset kita, dan perjalanan hidup kita dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Contoh yang setiap hari barangkali kita alami. Bangun pagi kita sudah tahu bahwa aku hidup tidak enak hari ini. Aku belum bisa dapat uang hari ini. Aku belum bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup. Aku belum bisa mendapatkan apa yang aku cita-citakan dan aku doakan. Belum dikabulkan. Saudara, ini contoh bahwa setiap hari manusia selalu merasa bahwa hidupnya tidak baik. Itu sebab pada petang hari ini saya ingin mengajak semua saudara untuk sesuatu yang rohani, yaitu dari Tuhan Yesus. Tolong angkat tangan saudara. Dari Tuhan Yesus, saya akan menerima yang malole, yang baik, yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yesus baik buat kita semua. Katakan amin. Katakan juga buat saya pribadi. Saya sangat pribadi. Saya akan mengalami malole Tuhan. Ya. Para kekasih, ada sebuah ayat yang sangat terkenal dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-17, para kekasih. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-17. 1, 2. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan mau beri di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin supaya setiap kita mengalami dan merasakan kebaikannya. Ya, saudara, disebutkan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Kebajikan adalah kebaikan yang luhur. Kebajikan adalah kebaikan yang tulus ikhlas. Saudara, bukan sekedar baik, nyebar uang, kasih barang, saudara. Tapi kebajikan adalah sesuatu yang tulus dari hati orang. Pikirannya tidak mempunyai motivasi yang lain. Saudara, seorang anak Tuhan harus memiliki kebajikan. Bukan saja kebaikan, tapi kebajikan. Itu yang Tuhan berikan. Ya saudara, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit. Dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Katakan, ini luar biasa. Perjanjian yang saya terima seumur hidup, bahwa saya akan hidup puas dalam nama Yesus. Apa yang kita baca di sini? Ayat 16. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya sendiri-sendiri. Pada zaman yang lampau, saudara. Namun, ayat 17, ia bukan tidak menyatakan dirinya kepada kita dengan berbagai macam kebajikan. Saudara, zaman yang lampau, masing-masing bangsa, masing-masing orang menurut jalannya sendiri. Saudara, namun sekarang, saudara yang kekasih, namun sekarang firman Tuhan mengatakan, sekarang tidak.
Sekarang Tuhan memimpin orang-orang yang percaya kepadanya dengan berbagai-bagai kebajikan. Saudara. Jadi zaman saya dan Anda hidup sekarang ini, mari nikmati kebajikan lebih dari kebaikan saja. Saudara, super malole yang Tuhan mau beri dalam hidup saudara. Itu sebab Anda dan saya harus benar-benar percaya dan memegang teguh perjanjian dari Tuhan dalam hidup ini. Mungkin saudara mengatakan Tuhan itu baik. Itu sudah menjadi sesuatu kata-kata sehari-hari kita. Dan itu tidak keliru. Saudara, tetapi kebaikan Tuhan seringkali dipakai oleh orang-orang untuk menuruti kemauan hawa nafsu dan dosa dan duniawinya sendiri. Seperti ayat 16. Saudara, itu sebab kepada saudara dan kepada saya, katakan justru kepada saya, Tuhan menyatakan kebajikannya. Ya, saudara, dan ini sesuatu hal yang istimewa yang akan kita pelajari bersama pada petang hari ini. Saudara, mari kita akan baca satu kali lagi ya ayat ini. 1, 2. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Katakan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Para kekasih, itu sebab marilah saya ingin mengajak saudara melihat beberapa kata-kata yang saya beri warna yang berbeda. Saudara, hujan dari langit. Katakan hujan dari langit. Itulah hujan kebajikan. Musim-musim subur. Itulah saat panen saya. Memuaskan hatimu. Itulah kehidupan sampai mati di dalam kepuasan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Jadi jelaslah ada 3 unsur yang istimewa. Hujan dari langit kita sudah tahu. Dari mana lagi kalau bukan dari langit. Itu maksudnya dari Tuhan Yesus. Amin. Dia mau memberikan musim-musim subur. Saudara, kita mengolah, kita mengkultivate tanah. Saudara, ilmu pertanian begitu canggih saat ini. Saudara, dan dibuatlah tanah yang menjadi subur luar biasa. Saudara yang kekasih, itu manusia sudah lakukan. Saudara, tetapi kalau Tuhan yang melakukan, katakan bila Tuhan yang melakukan, sangat istimewa. Ya, itu sebab Anda dan saya harus pegang perjanjian ini. Tuhan memang hujan dari langit, tetapi hamba menerima segala berkat Tuhan untuk masa depan anak-anak muda dan untuk hari tua hamba sampai pada kematian hamba berasal dari belas kasih-Mu saja. Amin. Dan semasa hidup hamba akan mengalami musim-musim yang subur dan hamba akan selalu panen. Katakan selalu panen. Kata firman, setiap minggu panen. Percaya saudara? Itu sebab inilah perjanjian Tuhan. Sehingga hidup saudara, hidup saya adalah satu kehidupan yang puas. Saudara. Dan kita meninggalkan dunia di dalam satu kepuasan untuk berjumpa dengan juru selamat kita di dalam kerajaan Allah. Apakah saya dan Anda siap untuk meninggal? Apakah kita siap untuk masuk surga? Kalau tidak siap masuk surga, pasti masuk neraka. Mau kemana lagi? Itu sebab Anda dan saya kita harus minta kepadanya, saudara, supaya kita boleh merasakan Yesus malole. Katakan, supaya saya merasakan Yesus malole seumur hidup saya. Amin. Harus rasakan kebajikan, berbagai-bagai kebajikan. Saudara, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Saudara, yang belum pernah saudara pikirkan. Dan saudara tidak pernah mengharapkan bahwa itu sangat besar. Masa yang sangat besar terjadi sama saya. Yang cukupan aja Tuhan, yang normal saja. Saya sudah bersyukur kepadamu. Itu bukan Yesus malole. Kalau Yesus malole, Yesus mau memberi yang luar biasa. Apa yang mata belum lihat, telinga belum mendengar, dan belum timbul di dalam hati manusia, teruskan.
sudah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Itu namanya Yesus Malole. Yesus sangat baik dalam hidup kita. Para kekasih, itu sebab marilah saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, masuki zona Yesus Malole. Amin. Dan kalau saya dan saudara mengerti tentang 3 hal ini, 1, perkara rohani, katakan perkara rohani, harus saya utamakan supaya Yesus Malole, kebajikan-kebajikannya mudah terjadi dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, kita akan melihat pembukaan jalan berkat. Saya yakin ini semua orang kepingin. Bahkan kalau bisa tanpa nomor 1. Menurut saudara tanpa nomor 1 bisa apa tidak? Ya, saudara, bisa kalau iblis dan dunia yang kasih. Sementara saja. Tapi pembukaan dari Tuhan harus pada jalan kebenaran. Saudara, pembukaan jalan benar, jalan berkat adalah bila kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Dan yang ketiga, saya akan tutup nanti pada kestabilan mental dan psikis kita. Apa maksudnya saya masukkan dalam firman? Apakah mental dan psikis itu rohani? Apakah itu ada dalam Alkitab? Saudara, justru orang yang mentalnya dan psikologisnya tidak stabil alias labil, saudara, maka dia tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Dia harus mengalami sesuatu perubahan. Perkara rohani harus menjadi parameter hidupnya nomor 1. Katakan, perkara rohani bagi saya tidak bisa ditawar. Harus nomor 1. Saudara, kalau saya dan saudara menawarnya, maka Tuhan lepas tangan dari kita orang. Kita harus sesuai dengan apa menjadi kehendaknya. Perkara rohani. Amin. Maka pembukaan jalan berkat akan terjadi, saudara. Dan yang ketiga, kita akan memiliki kestabilan mental dan psikis. Mungkin saudara bertanya, bukankah harus mental dan psikologis kita harus diperbaiki, harus disembuhkan lebih dahulu? Saudara, berat kalau orang menderita mental dan psikisnya tidak mempunyai pembukaan jalan berkat. Dia tidak bisa sembuh. Saudara, itu sudah dipraktekkan dan itu sudah terjadi di rumah-rumah sakit jiwa, para psikiater, para psikolog. Saudara, mereka tahu bahwa kalau seorang hidupnya kekurangan, maka sulit sembuh. Nah, orang yang miskin sulit sembuh. Kenapa? Karena kemiskinan merugikan psikis dan mental orang. Itu sebab saya menaruh nomor 2 ini pembukaan jalan berkat. Baru kalau orang menerima, karena dia mencari Tuhan lebih dahulu, Tuhan memberi pembukaan berkat, maka orang ini mudah disembuhkan, mudah mempunyai mental dan psikologis yang kuat. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus mohon, Tuhan, izinkan hamba masuk pada zona Yesus Malole. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, izinkan hamba sekeluarga masuk zona Yesus Malole dengan mengutamakan perkara rohani, menerima pembukaan jalan berkat, dan memiliki mental dan psikologis yang kuat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, 3 hal ini akan saya sampaikan dengan cepat. Itu yang pertama, perkara rohani sudah pasti nomor 1 ya. Mari kita akan membuka dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-14. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara yang kekasih, ayat ini kelihatannya
Apa ya maksudnya? Kalau bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, aku bisa nangkap ini. Aku ngerti maksudnya. Aku dibangkitkan kegirangan dari keselamatan Tuhan Yesus. Tapi kalimat yang kedua, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Apa maksudnya di situ? Saudara, ayat ini memang ada sesuatu rahasia ataupun sesuatu yang agak sulit untuk dimengerti. Ya saudara. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya saudara. Dan inilah yang akan saya ajak saudara melihat sebagai nomor satu. Yaitu cara Tuhan. Perkara rohani lebih dulu. Saudara. Di sini dalam pasal 51 dari kitab Mazmur. Judulnya adalah pengakuan dosa. Siapa yang minta pengampunan? Daud sedang meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara yang kekasih, dan itu sebab dia minta supaya Tuhan membaharui hidupnya. Kegirangan itu sudah pergi dari hidupnya. Semua orang yang jatuh dalam dosa tidak mempunyai kegirangan lagi dalam hidupnya. Mau girang dari mana? Saudara, hanya mereka yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, mereka boleh mengalami kegirangan dari sorga. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Dia merasa aku sudah jatuh dalam dosa. Aku membunuh prajuritku Uria dan mengambil istrinya Batseba menjadi istriku. Sampai Batseba mengandung dan lahir anaknya mati. Saudara, Daud berkata, aku berdosa sekali. Saudara, apakah itu tidak dosa? Itu dosa sekali. Jadi kegirangan itu pergi daripada hidup Daud. Dia tidak mempunyai lagi kegirangan sama sekali. Karena selamat yang daripadamu. Waduh, dia sekarang sudah tidak selamat. Sekarang dia sudah tidak selamat sama sekali. Dosa menimpa seluruh hidupnya. Saudara, apalagi dia tahu aku memegang satu kerajaan yang sangat famous dan dominasinya luar biasa, luas sekali. Raja-raja semua takluk sama aku. Kalau Tuhan menghukum aku celaka. Saudara, itu sebab dia berpuasa dan dia minta ampun kepada Tuhan. Salah satu klausul ataupun topik daripada doanya adalah yang kita semua tidak begitu mikir. Tuhan ampuni hamba. Itu yang kita pikirkan. Tuhan mengampuni aku, sudah puji Tuhan. Tapi dia tidak cukup sampai di sana. Dia punya pikiran kalau Tuhan mengampuni aku. Dan Tuhan tidak mengembalikan keselamatan itu kepadaku. Maka aku tidak bisa hidup dengan girang, dengan sukacita. Aku tidak akan selamat. Aku hidup tapi tidak selamat. Saudara, apakah saudara punya pikiran jauh sampai keselamatan masuk di dalam sorga apa tidak? Saudara, this is the very moment in your life and mine that we have to make a good decision for ourselves after die. Each one of us has to be died. Harus mati. Tetapi kalau tidak ada keselamatan, saudara, Daud mengerti benar soal ini. Walau zaman perjanjian lama, dia sudah tahu sekali bahwa kalau sampai aku mati di dalam dosa, aku mesti masuk neraka. Tidak ada tempat yang lain. Saudara, itu sebab bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu. Dia memikirkan panjang kalau dia mati kayak apa. Saudara yang kekasih, itu sebab marilah kita harus minta. Itu sebab dia mengakhiri dengan lengkapilah aku dengan roh yang rela, ya Tuhan. Saudara, untuk ini saya ingin bersama-sama saudara menguliknya supaya lebih jelas. Saya mengambil dari New English Translation dari Alkitab Bahasa Inggris. Let me again experience the joy of your deliverance. Biarlah aku kembali mengalami. Ya, saudara, let me again experience the joy of your deliverance. Kesukacitaan dari kelepasanmu. Your deliverance. Saudara, dari semua kelepasanmu. Sustain me by giving me
The desire to obey. Nah ini. Roh yang rela itu apa? The desire to obey. Saudara. Keinginan, kerinduan untuk taat kepadamu. Itu yang dalam bahasa Indonesia dikatakan, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela adalah the desire to obey. Saudara. Satu kerinduan untuk taat kepadamu Tuhan. Supaya jangan lagi aku kehilangan kegirangan karena keselamatanmu. Alias aku hidup dalam dunia takut, khawatir, deg-degan terus. Tidak ada satu ketenangan dan kesejukan dalam hidupku. Karena aku hidup di dalam ketakutan. Tidak dalam kegirangan karena selamat. Para kekasih, lihatlah ayat ini sangat dalam maknanya. Untuk orang zaman sekarang ini. Yang hanya cukup merasa puas dengan mencari uang, dapat uang banyak, dapat pujian. Kalau followernya jutaan, wah betapa dia merasa sangat tersanjung. Dia punya egoisme semakin gede, semakin gede. Saya beritahu, itu berbahaya sekali. Tidak usah mencari follower, tidak usah mencari pengikut. Ada dan saya tiba waktunya meninggal, kita masuk ke sorga cukup. Engkau tidak punya pengikut di Facebook, di Twitter, di Instagram, ataupun di manapun saja yang saya tidak kenal, saya tidak tahu, dan saya tidak punya. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, engkau asal mempunyai kegirangan karena keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan kedua, engkau mempunyai desire to obey. Desire itu artinya keinginan yang penuh dengan nafsu. Itu desire. Jangan cuma keinginan saja, tapi keinginan yang penuh dengan satu gairah obsesi. Aku harus, pendek kata aku harus. Nah itu desire. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mempunyai satu keinginan untuk taat dan patuh kepada firman Tuhan. Katakan, saya harus. Supaya hidup saya mendapat kembali kegirangan karena keselamatan saya. Bila saya meninggal, saya pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Saudara, sustain me by giving me the desire to obey. Itu saya tuliskan, topanglah aku. Dengan memberi kerinduan untuk taat kepadamu. Topang aku. Karena aku tidak mungkin bisa. Aku pasti begitu lembek dan aku pasti tersungkur lagi Tuhan. Tapi topanglah. Sustain me. Sustain me. Saudara, kalau saya dan saudara tidak minta ditopang oleh kuasa Roh Kudus, maka kita tidak mungkin taat kepada firman sampai mati. Saudara, itu sebab kita semua minta supaya Tuhan mengurapi kita. Malam ini juga nanti bersama-sama dengan Anda di rumah masing-masing dan kapan saja. Saudara, ini firman, ini berita firman bisa saudara tangkap dan saudara dengar. Saat itulah saudara mengadakan pengurapan sendiri. Dan urapilah dahi saudara. Saudara, itu hal yang akan membawa kita semua di dalam satu, and let me again experience the joy of your deliverance. Satu kesukacitaan kembali. Ya, saudara, Daud sudah merasa kehilangan. Itu sebab dia minta kembali. Kalau saya dan saudara kehilangan, biarin, nanti kan kembali lagi. Biarin. Ya, kita cari lagi yang lain. Saudara, kita harus minta kepada Tuhan. Karena the joy of your deliverance, kesukacitaan karena kelepasanmu itu loh Tuhan, yang aku minta. Ya, saudara, ini satu kalimat yang luar biasa. Para kekasih, saya masuk pada hal yang kedua. Saudara, yaitu pembukaan jalan berkat. Para kekasih, kebaikan dari Yesus Malole tidak bisa dibatalkan oleh sebab apapun. Terus orang yang sudah ditetapkan untuk menerima Yesus Malole, kebaikan dari Tuhan Yesus, dia harus yakin, penuh ucapan syukur, aku sampai mati dapat.
Orang tidak bisa, kuasa apapun tidak bisa merenggut dari hidupku. Aku mendapatkan kebaikan Tuhan karena Dia punya janji, sudah aku simpan, sudah aku pegang. I have already keep all the promises from God that want to make me to rejoice my whole life. Kalau saya dan saudara pegang perjanjian ini, maka kebaikan dari Yesus tidak akan bisa dibatalkan oleh siapapun. Saya ingin mengajak semua saudara untuk mempunyai mental yang kuat. Saudara, bukan mentalis ya. Itu setengah kegelapan, kuasa iblis. Tapi mental yang kuat. Artinya kalau saudara, satu waktu saudara teringat akan kemampuan saudara atau kemampuan saya, kita tidak punya kemampuan. Kita tidak punya uang, kita tidak punya tabungan dan cadangan. Saudara, kita tuh ngelokro. Itu orang dunia. Katakan, itu orang dunia. Tidak cocok buat saya, anak Tuhan. Amin. Saudara harus punya pikiran demikian. Saudara. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita ini hidup karena iman. Kita hidup karena percaya. Dan Dia akan mencurai kita dengan segala perkara yang kita tidak mampu. Kalau kita mampu dan kita merasa, Tuhan, wah dipuji Tuhan, saya bisa running well, semuanya baik, berkatnya luar biasa Tuhan. Oh begitu, oke, aku tak mundur aja. Kamu hiduplah sendiri dengan semua sumber yang kau dapat. Saudara, bukan ini anak Tuhan. Anak Tuhan adalah orang yang sangat pasrah dan sangat mengharapkan tangan kasih Allah untuk memegang hidupnya, membuka dan mencurahkan berkat setiap hari dalam hidupnya. Amin. Tetapi ada satu momentum barangkali di mana saudara punya iman menjadi lesu dan menjadi lemah. Kenapa? Banyak hal. Karena saudara tidak bisa bayar, karena saudara punya harta dicuri dan disikat orang barangkali, atau sesuatu keadaan dalam pandemi ini, dan engkau menjadi lesu. Engkau menjadi tidak bergairah lagi. Saudara, apa yang kita sebutkan dan kita nyanyikan tadi, Yesus malole, Yesus baik, engkau harus tahu. Aku boleh kepikiran soal ini, tapi aku tidak boleh hidup dengan cara kepikiran ini. Dalam nama Yesus, aku harus keluar dari semua keadaanku yang negatif, yang defisit, yang minus. Aku harus mempunyai kuasa dari Tuhan. Inilah saatnya, justru di masa pandemi ini, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya melihat diberkati dengan luar biasa. Tidak kekurangan apapun. Bahkan kelimpahan dan kelebihan. Itu sebab saya tuliskan kebaikan dari Yesus tak bisa dibatalkan oleh sebab apapun di dalam hidup saudara, dari luar hidup saudara. Tidak ada yang bisa membatalkan. Amin.